mereka yang mengatakan dirinya sudah berhijrah itu agak sedikit, ya mungkin saya bisa bilangnya agak sedikit intoleran seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Denis Albihat. Mungkin kalau teman-teman jarang melihat saya di sini, saya baru. Kalau di kesempatan yang lain teman-teman melihat Mas Tendra dan Mas Herlambang sebagai pembawa acara di AMM Talks. Nah, di sini sekarang saya akan mencoba membuat satu konten yang nantinya akan dibersamai oleh Mas Helmi, Mas Helmi Mubarok. Kita adalah satu teman angkatan. Dulu kalau ya dari SD kita sering main bareng, tapi lambat laun Mas Helmi lebih memilih ke jalan-jalan menuju hal yang lebih baik. Tapi kalau saya itu masih simpang siur, jadi agak zigzag kanan kiri kayak gitu. Mas Helmi ini sudah kurang lebih 5 tahun menimba ilmu di Mesir, tepatnya di Universitas Al-Azhar. Nanti kita bisa tanya-tanya mengenai bagaimana kondisi yang ada di sana. Tentunya berhubungan dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai fenomena hijrah yang ada di kalangan pemuda Indonesia terutama. Kalau kita lihat fenomena hijrah yang ada sekarang ini banyak sekali hanya terbatas pada simbolis-simbolis yang ada. Belum mencerminkan sebagai seseorang yang ingin atau yang benar-benar ingin meninggalkan sesuatu yang buruk yang ada di masa lalunya atau dalam kehidupan yang berada di masa lalunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menambah wawasan kita yang mungkin ya nantinya kita berharap dari konten kita kali ini bisa membawa dampak yang baik untuk teman-teman semua, untuk penonton semua. Tetapi memang di sini juga kita masih menimba ilmu, masih banyak sekali belajar. Tetapi dengan konten yang ada sekarang, ya kita ingin sedikit membuat sebuah kebermanfaatan dari diri kita yang kurang lebih, kalau saya umurnya dan Mas Helmi sudah 26 tahun. Selama 26 tahun itu ya kita ingin bermanfaat lah, terutama bagi lingkungan sekitar kita kayak gitu. Dan mungkin dengan konten yang nanti diupload di YouTube ini akan bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas lagi kayak gitu. Oke, Mas Helmi. Oh iya, Mas Denis. Kayaknya lagi seneng-senengnya pulang dari Mesir nih. Yeah. Kalau di Mesir, apa yang sangat membedakan dari pemuda Mesir dan pemuda Indonesia, Mi? Yang Mas Helmi tahu aja, jangan terlalu ya yang umum-umum aja lah Mas kayak gitu. Setahu saya yang membedakan antara pemuda di Indonesia dan pemuda yang ada di Mesir adalah adab. Adab orang Indonesia, banyak orang Mesir yang mengatakan bahwasanya lebih baik daripada adab yang ada di lingkungan Mesir sendiri. Itu tercermin yang paling mencolok adalah saat bertemu dengan seorang guru. Adab yang kita tampakkan ketika kita berhadapan dengan seorang guru, kita lebih ta'zim atau lebih mengagungkan seorang guru tersebut, dan itu tidak banyak dijumpai, atau mungkin untuk kalangan biasa yang ada di Mesir itu jarang kita lihat. Hanya untuk kalangan pendidik atau kalangan penuntut ilmu, mereka sering melakukan ta'zim, tetapi untuk kalangan biasa itu tidak dilakukan sebagaimana kalangan biasa di Indonesia melakukan. Berarti hampir bisa dikatakan mirip ya dengan apa yang ada di Indonesia. Kalau yang saya lihat mungkin kalau di istilahnya pondok pesantren atau di tempat-tempat yang masih menjunjung tinggi budaya kita, ketika
saya pernah melihat satu video yang menceritakan kondisi pada zaman dahulu itu. Jadi ketika satu murid atau beberapa murid yang ketemu gurunya itu dia berjalan merunduk, maksudnya yaitu merunduk kayak gitu. Nah, apakah itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah takzim gitu? Iya, takzim itu bisa berupa perbuatan dan juga bisa berupa perkataan. Yang kita lihat dengan cara merunduk atau mencium tangan itu sudah termasuk takzim. Bahwasanya guru itu memang punya andil besar dalam kehidupan kita. Tanpa guru kita itu bukan apa-apa. Jadi guru itu memang harus kita pandang sebagai seseorang yang hebat. Ya. Jadi ini akan ada kaitannya sama fenomena hijrah yang ada sekarang ini. Bagaimana kita memilih guru, memilih seorang panutan yang bisa menuntun kita atau menuntun orang yang sedang berhijrah itu ke sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, dari fenomena-fenomena yang ada itu dengan yang mungkin yang kebanyakan di Indonesia yang mungkin Mas Helmi tahu itu, apakah ada fenomena-fenomena yang bisa dikatakan orang yang sedang berhijrah itu salah memilih guru? Apakah bisa dikatakan seperti itu? Sebelum kita menjelaskan apakah orang yang berhijrah itu salah atau tidak, tentu yang menjadi pokok pikiran yaitu hijrah itu sendiri. Apa hijrah itu sendiri, apa pemahaman atau pengertian hijrah itu sendiri, itu mungkin dari satu orang ke orang lain bisa berbeda. Tetapi perlu kita ketahui hijrah menurut bahasa itu sendiri adalah pergi atau berubah. Maka banyak orang mengartikan bahwasanya orang yang berubah dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik itu termasuk hijrah. Dan kita banyak menyaksikan banyak orang yang berubah antara dulu yang jelek sekarang menjadi baik, itu sudah dikatakan sebagai hijrah. Dan itu juga sejalan dengan Islam, bahwasanya hijrah itu menurut Ibnul Qayyim dalam kitabnya Risalah Tabukiyah itu mengatakan hijrah itu terbagi menjadi dua, hijrah bil jasad dan hijrah bil qalb. Hijrah bil jasad itu adalah pergi dari suatu tempat kepada tempat yang lain. Contoh, pergi dari tempat seperti sirah pada Nabi Muhammad meninggalkan Makkah kemudian menuju ke Madinah. Dan hijrah bil qalb yaitu hijrah dengan landasan hati. Dan itu banyak kita saksikan, banyak sekali orang yang melakukan hijrah atau berubah, mengubah hidup mereka menjadi lebih baik, dan itu harus dengan guru atau tidak itu tetap sebagai panggilan hati. Berarti kalau melihat fenomena yang ada sekarang ini kan banyak sekali, kalau menurut saya itu banyak sekali fenomena hijrah itu lebih mengedepankan itu sebagai satu simbolis. Karena menurut saya ketika mereka berhijrah berarti benar-benar meninggalkan apa yang buruk yang sudah dilakukan di masa lalunya atau di waktu-waktu yang sebelumnya seperti itu. Nah, dengan seperti itu kan pasti ada seseorang atau dengan ada satu perantara atau media yang menjadikan orang itu ingin berhijrah. Katakanlah ada satu kajian atau satu buku yang ya itu membuat seseorang itu bisa berpikiran kemungkinan kalau saya mengikuti buku atau guru ini akan menjadi lebih baik kayak gitu. Nah, tetapi kalau melihat fenomena yang ada itu, kalau menurut saya banyak sekali hanya sebagai satu simbolis, belum meninggalkan keadaan-keadaan yang buruk di masa lalunya seperti itu. Salah satu contoh yang mungkin sering kita lihat adalah fenomena public figure atau fenomena artis, di mana mereka, ya kita tahu landasan-landasan hijrah itu mungkin berbeda-beda setiap orangnya, tetapi banyak sekali yang mereka kadang masih, katakanlah itu dari pakaiannya, di mana ketika mungkin tidak dalam suasana yang mereka harus menggunakan
pakaian yang sangat tertutup, mereka akan berpakaian seperti biasanya, mungkin agak sedikit terbuka seperti itu. Dan itu bisa disaksikan oleh banyak orang karena ya sekarang ini dengan kemajuan teknologi membuat orang-orang lain bisa tahu apa yang dilakukan para artis tersebut, terutama para artis yang sedang melakukan hijrah, katakanlah seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Mas Helmi tentang hal-hal yang seperti itu? Apakah itu sudah lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali atau seperti apa? Banyak dari ustadz-ustadz kita dan guru-guru kita mengatakan bahwasanya hijrah yang sekarang ini adalah suatu tren positif. Tren positif yang dulu mungkin belum pernah ada, belum semasif pada akhir-akhir tahun seperti sekarang ini. Dan ini menurut saya memang sebuah tren positif yang membuat seseorang itu bisa berubah. Dan tren-tren sebelumnya menunjukkan banyak sekali tren-tren yang kurang bagus atau tren negatif. Contoh, dulu tren orang lulus SMA itu kan harus coret-coret. Oh ya. Nah, dan Saya enggak loh, saya. dan juga banyak tren-tren yang mungkin saya nggak mau sebutkan, tren-tren yang memang berbau negatif. Tetapi banyak anak-anak muda dan generasi-generasi sekarang itu menjunjung tren hijrah. Dan itu membuahkan dampak positif kalau menurut saya. Walaupun mungkin ada dampak negatif, tetapi dampak positifnya harus kita lihat. Oke, Contoh public figure atau nanti akan diikuti oleh orang yang akan melihatnya. Ya. Itu secara tidak langsung hatinya itu akan mengatakan untuk bisa berubah. Oke. Ya, contoh banyak yang mengatakan saya mau hijrah. Ya. Nah setelah itu dia secara tidak langsung bakalan melakukan perbuatan-perbuatan yang memang itu menunjukkan dia benar-benar hijrah. Walaupun antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Perubahan itu bisa dilakukan secara 100%. Ada beberapa orang yang bisa melakukan perubahan itu memang 100%. Ya. Ada yang memang dia tidak bisa berubah secara langsung, tetapi sedikit demi sedikit dia mau berubah. Tetapi gini Mas Hilmi, sorry. Kayak yang kita terlalu akrab jadi panggilannya itu Mas Hilmi, jadi kadang itu seperti itu. Nah tapi apa yang saya lihat itu beberapa seperti ini. Jadi mereka yang mengatakan dirinya sudah berhijrah itu agak sedikit, ya mungkin saya bisa bilangnya agak sedikit intoleran seperti itu. Dalam artian mereka hanya mau berkumpul dengan orang-orang yang mungkin sevisi dengan orang yang lagi hijrah itu kayak gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu? Di sisi lain, kita itu dihadapkan dengan Indonesia kan kita tahu sendiri bahwasannya tidak hanya Islam yang ada di sini, yang ada di Indonesia, tapi ada banyak agama, ada banyak kepercayaan yang ada di Indonesia dan kita dihadapkan dengan satu kata yaitu toleransi seperti itu. Nah, bagaimana kita menghadapi hal-hal yang seperti itu dengan orang-orang yang kadang menurut saya itu terlalu ekstrim jadinya malah intoleransi. Jadi yang saya lihat sebenarnya banyak yang berpikiran seperti itu, bahwasanya banyak yang intoleran karena mereka juga dari sudut pandang orang yang intoler atau kita menganggap mereka tidak melakukan intoleransi, itu dari sudut pandang mereka saya lihat mereka itu berpikir bahwasanya harus berkumpul dengan orang-orang yang berubah. Oke. Karena kemungkinan kalau dia tidak berkumpul dengan orang-orang seperti itu, dia akan berubah kembali. Jadi akan berubah seperti dulu kali. Karena ada dua hal yang perlu dalam hijrah. Yang pertama itu berubah, dan yang kedua adalah mengubah. Mengubah itu berarti mengubah lingkungan sekitar gitu. Jadi contoh kalau dulu dia adalah seorang yang mempunyai kekuasaan atau contoh adalah preman. Oke. Maka dia pertama kalau dia mau hijrah atau melakukan taubat, maka dia harus berubah secara pribadi. Dia harus mengubah semua yang ada atau semua keburukan-keburukan yang pernah dilakukan. Nah, bertobat. Kemudian
langkah yang kedua atau hal yang kedua yang perlu dia lakukan kembali yaitu mengubah. Setelah dia berubah bahwasanya diri dia sudah berubah menjadi baik, maka dia harus melakukan langkah yang kedua yaitu mengubah. Lingkungan yang dulu dirasa bobrok, maka sebaiknya dia mengubah hal tersebut menjadi sesuatu yang baik. Tetapi hal yang kedua ini itu tergantung oleh pribadi masing-masing. Kalau pribadi tersebut bisa mengubah, maka dia dianjurkan untuk mengubah hal tersebut atau lingkungan, masyarakat dan teman-temannya. Tetapi kalau pribadi tersebut tidak bisa mengubah, maka sebaiknya jangan untuk mendekat. Karena banyak juga yang masih lemah tapi punya keinginan atau motivasi untuk mengubah lingkungan. Dirinya tidak kuat, akhirnya lebih bobrok dari yang pernah ada. Oke, jadi mungkin harusnya mindset tentang orang-orang yang memandang orang yang berhijrah itu intoleran itu harus dilihat dari sisi yang mereka tuh sebenarnya ingin meninggalkan apa yang buruk di masa lalunya dengan meninggalkan lingkungannya seperti itu. Karena dengan lingkungan yang ada sekarang itu mungkin masih bisa mendukung seseorang yang berhijrah itu untuk kembali seperti itu. Kembali. Oke. Tapi kalau menurut Mas Helmi sendiri, fenomena hijrah yang ada di Indonesia ini apakah hanya ada di Indonesia? Maksudnya ketika Mas Helmi dulu di Mesir yang dengan ya banyak pemuda mungkin ada kenalan juga Mas Helmi di sana seperti itu. Apakah hal fenomena hijrah ini juga terjadi di Mesir Mi? Atau cuman ya Indonesia dengan mohon maaf kita kan sekarang masih dalam suasana negara berkembang seperti itu hanya mengikuti tren dengan yang ada terus alkulturasi budaya yang kurang baik seperti itu akhirnya ya ingin ikut-ikutan saja seperti itu. Gimana kalau yang ada di Mesir? Yang saya lihat itu tren hijrah itu mungkin ada di mana-mana atau sebenarnya perubahan menuju lebih baik itu sebenarnya sudah ada dari dulu, tetapi di Indonesia menurut saya lebih populer dibandingkan dengan di Mesir. Kalau di Mesir itu ada istilah bukan hijrah, tetapi lebih kepada taubat. Nah, lebih kepada taubat dan banyak istilah-istilah yang sebenarnya yang mungkin sesuai dengan Indonesia, tetapi tidak sesuai dengan Arab. Contoh adalah ikhlas. Ikhlas itu kalau kita di sini kan di Indonesia lebih terkenal dengan ridho, ya enggak? Yeah. Ikhlaskan aja lah. Yeah. Tetapi ini kalau kita terapkan kepada masyarakat Arab, ini akan menimbulkan ambigu. Ikhlas apa ini sebenarnya? Nah, tetapi ridho. Jadi kalau di masyarakat Arab itu yaitu merelakan, ridho. Tetapi yang sudah populer di masyarakat Indonesia itu sudah apa? Ikhlas. Nah, jadi di Arab pun tidak semuanya itu apa ya? Baik, tetapi banyak dari mereka yang dulu buruk kemudian menjadi lebih baik. Dulu pernah saya bertemu dengan seseorang yang kerja di pariwisata di sekitar Dahab, yaitu pantai. Dahab itu di mana Mas? Dahab itu di pesisir atau pinggiran Mesir. Oke. Nah, itu ada namanya laut, pantai juga disebut Dahab. Nah, di situ kan banyak turis karena dia merasa bahwasanya penghasilannya itu enggak berkah. Karena penghasilannya banyak tetapi sebelum waktu yang ditentukan atau sebelum gajian itu sudah habis kembali, lagi. Jadi seperti enggak berkah, cepat hilang gitu ya. Tiba-tiba hilang lagi. Wah. Nah, kemudian suatu saat dia hijrah dari tempat maksiat itu, tempat pariwisata yang ada di Dahab itu, kemudian dia hijrah ke Kairo. Nah, dengan niatan pengen mengubah hidupnya itu menjadi lebih baik. Setelah ketika itu dia melaksanakan sholat maghrib dan saya di sampingnya. Kemudian dia tanya, dia pengen meminta nasihat saya gitu.
meminta nasihat saya. Pas saya lihat keadaannya seperti itu, maka saya bilang carilah kerja yang halal. Carilah kerja yang memang benar-benar halal, walaupun itu tidak sebesar gajinya pas waktu di Dahab. Oke. Tapi aneh nih Mas Helmi. Ada orang Arab atau orang Mesir ya, itu di Mesir ya. Orang Mesir tapi bertanyanya ke orang Indonesia. Ya, itu. Ataukah Mas Helmi itu mirip-mirip dengan orang Arab atau orang Mesir itu? Oh enggak ya Mas Helmi. Mungkin kadar kegantengannya itu hampir sama gitu, mungkin dikatakan seperti itu. Tapi itu sebenarnya sebuah fenomena yang menarik di mana mungkin banyak juga di kalangan pemuda Indonesia yang merasakan hal-hal yang sama. Begitu pula juga saya ketika mendapatkan satu rezeki yang sebenarnya itu mungkin bukan hak kita, mungkin yang akan lewat begitu saja gitu dengan sendirinya ya gitu. Kita tidak tahu kita tadi menggunakan uang itu untuk apa ya gitu. Tiba-tiba hilang saja. Tetapi kalau dikatakan seperti ini, jika kita merasa ini balik lagi ke hijrah ya Mas Helmi. Balik lagi ke hijrah itu, jadi kita meninggalkan hal-hal yang buruk untuk melakukan perbuatan yang lebih baik kayak gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih sesuatu atau kriteria atau syarat atau apapun itu yang bisa membuat kita percaya kalau kita tuh sudah lebih baik seperti itu? Dari selain kita tuh ya, oh saya sudah meninggalkan hal-hal yang buruk kok kayak gitu. Tapi ada nggak sesuatu yang lebih membuat kita percaya diri kalau ya kita sudah hijrah seperti itu? Kadang kan mungkin seperti ini yang mungkin saya rasakan sendiri ketika merasa saya sudah meninggalkan hal-hal yang buruk, tetapi kenapa saya masih ada sesuatu yang atau ada suatu tindakan yang mungkin itu membuat saya sedih atau membuat saya merasa bersalah atau merasa kok Allah tidak membantu saya ya, kok Allah tidak ya bertanya-tanya. Tapi sebenarnya kan itu mungkin sesuatu yang kurang pas. Tapi kita sebagai manusia pasti bertanya-tanya, kita sudah meninggalkan hal buruk nih, tapi kenapa kita tuh masih merasa kita tuh tidak ditolong oleh Allah, atau kita masih merasa buruk seperti itu? Nah, bagaimana? Sebelumnya dalam Risalah Tabukiyah karya Ibnul Qayyim dikatakan bahwasanya hijrah itu terdapat dua kata dalam hijrah, yaitu min atau berarti dari, dan yang kedua ila, menuju. Jadi min itu dari, dulu ngapain aja, kemudian min menuju, ila menuju, terus setelah dia dulu ngapain aja, sekarang ngapain aja, sekarang ngapain. Kalau dia masih min kemudian min, atau dari kemudian dari lagi, maka dia tidak berhijrah. Tetapi kalau dia sudah menerapkan antara dari menuju, berarti dia sudah hijrah. Dan untuk masalah apakah kita sudah berhijrah dengan baik atau enggak, itu masalah pribadi, yaitu apa yang dirasakan hati kita ketika kita itu sudah berubah menjadi baik. Kalau kita merasakan kesenangan, berarti itu, atau hati kita merasa tenang, berarti kemungkinan itu sudah baik. Tetapi berbeda lagi ceritanya ketika kita meminta atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan uji coba terus, memberikan uji coba. Seolah-olah banyak yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak menyayangi hamba, iya kan? Ini sebenarnya suudzon. Suudzon. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan di antara kalian itu berperang. Zaman dulu kan berperang itu suatu hal yang memang agak orang nggak suka. Dulu malah nggak suka. Iya. Kayaknya kalau kita dengar cerita-cerita itu banyak berperang kayak gitu loh. Iya, karena kan itu pengorbanannya kematian. Makanya orang takut kan, wah nanti kalau meninggal apa.
Nah, kemudian setelah itu asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali kalian itu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk untuk kalian. Oke. Dan barangkali kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kalian. Maka pasti apa yang terjadi untuk kita itu ada hikmahnya. Nah, ada hikmahnya. Dan doa itu kan ada yang langsung diijabai atau langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cash 100% langsung ketika kita berdoa, kemudian Allah memberikan jawaban yang sama dengan doa kita. Oke. Dan ada juga doa itu sebagai untuk menolak musibah. Ketika kita berdoa ternyata ada musibah datang, kemudian musibah itu tersingkir. Oke. Dan ada juga doa kita, setiap kita berdoa itu mungkin kalau kita tidak diberikan ijabah pada waktu itu dan tidak disingkirkan dari musibah, kemungkinan itu adalah tabungan kita untuk di akhirat kelak. Nah, gitu. Jadi memang kita tuh tidak bisa menyimpulkan bahwasannya oh kok Allah itu tidak membantu kita atau tidak menolong kita. Itu adalah suatu suudzon dan itu salah satu yang buruk juga ya Mas Helmi kayak gitu. Nah, ya mungkin problema yang ada di kita sekarang sebenarnya lebih bagaimana kita memahami hijrah itu dulu ya Mas Helmi. Jadi memang kebanyakan memang orang yang mungkin melihat orang-orang hijrah itu sebagai orang-orang yang dia inklusif kayak gitu. Dia sangat menghindari lingkungannya dulu, lingkungan yang buruk mungkin atau lingkungan yang biasa saja. Padahal maksudnya itu ya karena mereka tidak ingin lagi kembali ke lingkungan tersebut yang mungkin bisa saja membuatnya kembali ke zaman-zaman jahiliyah seperti itu ya Mas Helmi. Tetapi ada satu mungkin ini bukan pertanyaan terakhir tapi ini kayak pertanyaan paling pamungkas menurut saya gitu. Melihat hijrah itu kan kalau tadi sudah dijelaskan oleh Mas Helmi kan sebagai suatu hal yang sebenarnya tidak hanya dari simbolis tetapi memang harus kita harus memaknai apa itu hijrah, terus bagaimana kita merasakan diri kita itu seperti apa seperti itu. Tetapi kalangan atau pemuda yang banyak sekarang itu melihat suatu fenomena hijrah itu sebagai fenomena ini yang dari kalangan yang saya lihat ya Mas Helmi. Jadi mungkin memang kalau kita melihat pemuda itu memang tidak dari satu sisi tapi dari dua sisi, ada yang baik dan ada yang mungkin kurang baik seperti itu. Tapi dari sisi yang saya lihat itu mereka memandang hijrah itu sebagai sesuatu yang ekstrim seperti itu. Jadi mereka akan takut dahulu sebelum mereka mencoba untuk menggali apakah sih itu hijrah seperti itu. Karena kebanyakan dari apa yang mereka lihat ya dari media sosial, dari mungkin lingkungannya, tapi kebanyakan dari media sosial yang ada sekarang ini melihat satu kegiatan hijrah itu sebagai sesuatu yang malah menyimpang Mas Helmi gitu. Di mana orang-orang atau pemuda itu melihat bahwasanya ketika kita berhijrah kita tidak nyaman untuk berislam kayak gitu. Kita lebih nyaman ya apa adanya aja kayak gitu. Kalau misal kita ingin lebih baik ya aku sholat kok kayak gitu. Oh saya sedekah kayak gitu misal kayak gitu. Tapi dia tidak melabelkan dirinya sebagai seseorang yang saya hijrah kayak gitu. Kayak gitu. Mungkin kalau melihat itu dapat dilihat dari mudahnya pakaian seperti itu. Jadi ada yang pakaiannya biasa aja tetapi ya dari dirinya itu ya saya berhijrah gitu. Tetapi ada juga yang memang dia akan mengikuti pakaiannya menurut sunnah-sunnah yang ada seperti itu kayak gitu. Nah, dengan problema yang ada seperti itu ada nggak dari Mas Helmi itu saran untuk pemuda-pemuda atau mungkin ya muda-mudi yang di sana, yang di luar sana untuk ayo kita mencoba untuk berhijrah. Berhijrah itu tidak melulu ekstrim, tidak melulu itu memberatkan diri kita, tapi itu adalah sesuatu yang membahagiakan diri kita kayak gitu. Ya sebelum kita masuk ke ini,
kita mungkin bisa menengok zaman dulu perjuangan, yaitu zaman kolonialisme di Indonesia. Mereka sangat gencar untuk memisahkan Islam dari dunia, jadi sekularisme kan. Oke. Kemudian banyak orang Islam atau ulama-ulama, para kiai dan lain sebagainya itu ingin mengembalikan kejayaan Islam kembali di Indonesia khususnya. Kemudian kita melihat dari tahun ke tahun, dulu sedikit sekali orang yang mengenakan hijab. Ya. Kemudian tahun ke tahun kita melihat, oh ternyata ibu ini sudah berhijab atau ibu ini sudah berkerudung. Dan dari tahun ke tahun lagi ternyata banyak sekali perempuan-perempuan atau ibu-ibu atau pemudi-pemudi yang sudah mengenakan jilbab. Ya kan? Dan kita bisa merasakan hal itu di tahun-tahun ini. Ya. Ketika banyak sekolah yang mempunyai peraturan bahwasanya siapapun yang Muslim diwajibkan untuk mengenakan hijab. Ya. Dan itu merupakan suatu awal yang saya lihat kebangkitan Islam di Indonesia. Jadi Islam itu sebenarnya harus dibangkitkan kembali supaya apa? Supaya banyak sekali orang yang bisa merasakan kedamaian Islam. Oke. Nah, dan yang harus kita tahu juga bahwasanya hijrah itu memang bukan hanya sekedar penampilan. Ya. Al-Islam laisa syai'an yulbas. Islam itu bukan baju yang dipakai, tetapi apa? Tetapi jauhar atau hati yang memang benar-benar menunjukkan Islam. Karena banyak yang kita tahu orang yang mengenakan pakaian Muslim tetapi perilakunya tidak mencerminkan seorang Muslim. Ya. Nah, maka dari itu Setuju Mas Alwi. kita tidak bisa menjudge atau menghukumi seseorang yang mengenakan pakaian Muslim itu sebagai orang yang kurang baik, dan kita tidak juga bisa menghukumi seseorang yang kita lihat kurang baik itu tidak baik, karena mungkin seseorang itu pengen menunjukkan apa yang dimilikinya. Contoh yaitu ketika orang berbaju Muslim, kita sudah bisa menilai sebelum kita tahu orangnya bahwasanya orang tersebut kayaknya bagus. Ya gak? Tapi kalau kita lihat orang yang mengenakan celana jeans bolong-bolong, sebelum kita tahu orangnya, kita mungkin bisa menilai orang tersebut kayaknya seperti ini. Ya, buruk mungkin ya, gitu. Maka dari itu sebenarnya berubah menjadi baik itu butuh perjuangan dan sebenarnya mudah. Dan langkah hijrah itu sebenarnya juga mudah, walaupun itu butuh perjuangan. Ketika kita sudah melakukan satu langkah demi langkah, maka kita akan merasakan kebiasaan untuk menjadi lebih baik. Dan hijrah ini tidak lepas dari taubat. Ketika kita melakukan perbuatan yang kurang bagus di masa lalu, maka kita harus berubah menjadi baik. Maka itu juga sebenarnya adalah kegiatan taubat. Hijrah itu ya? Hijrah itu. Taubat yang berarti kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubat di umat ini sebenarnya lebih mudah daripada umat-umat Bani Israel atau kaum Bani Israel, yaitu di masa Nabi Musa. Ketika itu taubat mereka itu bukan seperti taubat yang kita lakukan sekarang atau kaum muslimin atau umat Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau pada zaman Nabi Muhammad kita bertobat itu ketika kita melakukan perbuatan yang kurang bagus, kita langsung menangis, kita berdoa, ya Allah ampunilah dosa saya. Kemudian kita berazam atau berkeyakinan kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tetapi pada waktu zaman Nabi Musa ketika itu, dan ini disebutkan di surat Al-Baqarah, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikum al-'ijra. Ketika itu kaum Nabi Musa melakukan maksiat atau melakukan penyimpangan, yaitu dengan menyembah
menyembah sapi, anak sapi. Nah, kemudian Allah memberikan hukuman apa? Faqtulu anfusakum, yaitu dengan membunuh diri mereka. Ya, dari sini banyak ulama tafsir menafsirkan ayat-ayat ini. Ada yang mengatakan bahwasanya ini bukan bunuh diri. Faqtulu anfusakum di sini tafsirnya bukan bunuh diri, tetapi mereka dijajarkan dua baris, kemudian mereka saling membunuh. Oh, berarti membunuh satu sama lain. Berarti kayak saya dan Mas Helmi gitu membunuh ya. Jadi mereka dua baris saling membunuh. Oke. Ada yang menafsirkan bahwasanya Allah itu mengirimkan suatu malam atau kegelapan, sehingga mereka tidak mengetahui satu sama lain, kemudian langsung bunuh-bunuhan. Oke. Nah, ada juga yang mengatakan kaum yang tidak menyembah itu sapi itu membunuh kaum yang menyembah sapi. Jadi ada banyak penafsiran. Yang penting ada satu poin pokok yang harus kita ketahui, bahwasanya ulama sepakat mereka itu tidak bunuh diri, tetapi membunuh satu sama lain. Dan sewaktu atau ketika jumlah orang yang terbunuh itu mencapai 70.000, maka Allah mencukupkan hal tersebut. Maka orang yang terbunuh itu dinyatakan sebagai syahadah atau mati syahid, dan orang yang masih hidup itu diterima tobatnya. Nah, jadi tobat zaman dulu itu memang mengerikan. Sungguh sangat ekstrem sekali dan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tobat pada umat Islam pada kedatangan Nabi Muhammad itu dengan tobat yang sangat mudah. Ya, kita harus banyak bersyukur ya, Mi. Ya, harus banyak bersyukur. Wow, sangat menakjubkan sekali. Saya juga baru tahu nih. Nah, itu kan sudah terlihat kan bahwasanya kita tuh satu angkatan, satu sepermainan, tapi ilmunya tuh beda jauh gitu. Ya, mungkin itu tadi cerita yang bisa membuat diri kita lebih paham bahwasannya hijrah itu bisa dikatakan sebagai suatu pertobatan ya, Mas Helmi. Tetapi kita tidak boleh memaknai hijrah itu dari satu sisi saja, karena memang hijrah itu sebenarnya mudah, tapi memerlukan usaha yang lebih, seperti itu. Ya, Mas Helmi, gitu. Dan mungkin di luar sana yang masih berpikiran tentang hijrah itu sesuatu yang sulit, Anda harus mencobanya terlebih dahulu. Gitu. Saya juga masih mencoba untuk memperbaiki diri saya sendiri, gitu, dengan melakukan berbagai hal yang menurut saya itu lebih baik. Kita harus memberikan kenyamanan diri kita sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu, kita merasa lebih baik, mungkin itu bisa menjadi sesuatu yang dikatakan hijrah, atau mungkin juga tidak gitu. Nah, kita harus lebih memaknai atau mencari arti dari setiap kegiatan yang kita lakukan, seperti itu. Jangan melihat orang lain yang sedang berhijrah itu seseorang yang mereka itu menghindari kita. Mereka melakukan itu karena mereka mungkin merasa ada sesuatu yang sebenarnya saya tidak bisa tinggalkan ketika berdekatan dengan Anda, seperti itu. Dan Anda juga harus maklum, karena apa yang kita lakukan sekarang mungkin belum tentu baik di pandangan orang lain. Benar begitu, Mas Helmi? Iya. Oke. Ya, mungkin ini dulu dari kita. Ini episode pertama kita, saya dan Mas Helmi. Mungkin nanti ada bincang-bincang lagi khusus antara Dennis dan Helmi gitu kan. Tapi kita tidak tahu. Ya, doakan saja kami masih selalu sehat dan bisa sharing tentang problematika yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita gitu. Sebenarnya ini menjadi kalau dari saya sendiri ketika ingin berbagi seperti ini, karena menjadi tanggung jawab saya sendiri ketika saya sudah belajar selama 26 tahun, tetapi ilmu ini harusnya bisa untuk orang lain juga, tidak hanya untuk diri saya sendiri, seperti itu. Mungkin Mas Helmi juga merasakan seperti itu, yang sudah jauh dari Indonesia, Mas Helmi itu lama sekali meninggalkan kampung halaman, sampai saya sering
chat Mas Helmi untuk bertanya mengenai apa ya, ilmu-ilmu keislaman seperti itu ya, karena saya lebih cenderung menguasai ilmu-ilmu kehutanan karena saya bidangnya seperti di situ gitu. Tetapi ya dari apa yang kita pelajari masing-masing ini pasti mempunyai manfaat masing-masing juga ya gitu. Dan di sini kesempatan kita untuk di channel ini khususnya sharing tentang ya masalah-masalah keislaman yang ada di sekitar kita dan tentu saja yang kita rasakan bersama gitu. Oke, mungkin ada closing statement dari Mas Helmi gitu. Mungkin ada beberapa kalimat yang saya ingin katakan. Berhijrahlah, bertobatlah. Berhijrah itu mudah ketika kita melangkahkan kaki kita dengan niat yang memang itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika langkah kaki kita itu mudah dilangkahkan satu langkah, maka itu sudah menjadi amal kebaikan. Tetapi banyak dari kita yang tidak menyadari dan tidak mau melangkah untuk menjadi lebih baik. Maka sebelum hati kita tertutup, maka ada baiknya untuk segera melangkah sebelum kita menyesali apa yang tidak kita lakukan hari ini untuk menjadi lebih baik di akhirat kelak. Ya mungkin cukup sekian. Oke, terima kasih Mas Helmi. Mungkin di lain kesempatan kita masih bisa tektokan lagi gitu. Tapi mungkin apa ya, dari saya ini bukan akhir tapi ini adalah sebagai awal gitu ya Mas Helmi. Iya. Oke Mas Helmi? Oke. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat apa yang kita share pada kesempatan kali ini. Dan semoga kita bisa bertemu lagi. Bila ada salah-salah kata dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.